Selanjutnya, izinkan saya membacakan daftar riwayat hidup Profesor Dr. Robiana Mojo, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan. Tempat tanggal lahir 30 Januari 1971. Pangkat dan golongan Pembina Utama Muda 4C. Pendidikan formal FKM UI S1 1993, FKM UI S2 1998, S3 Universitas Indonesia Epidemiologi tahun 2007. Riwayat pekerjaan diantaranya adalah Ketua Umum Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia tahun 2016. Tanda jasa penghargaan diantaranya adalah Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun. Publikasi terkini berjudul Risk of Major Cardiovascular Events in Offshore Oil and Gas Industry Worker in Qatar tahun 2024. Malaysian Journal of Medicine and Health Science Volume Number 20, Edition Number 2. Penelitian riset terkini berjudul Pengembangan dan Implementasi Sistem Surveillance Kesehatan Reproduksi dan Gizi pada Pekerja Perempuan di Sektor Perkebunan Sawit. Demikianlah sekilas daftar riwayat hidup Profesor Dr. Robiana Mojo, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan. Dan untuk selanjutnya, saya persilakan untuk membacakan pidato pengumuman yang berjudul Kesehatan Kerja sebagai pilar utama dalam mendorong pekerjaan layak untuk visi Indonesia Emas 2045. Silakan. Saat ini di mana Indonesia memiliki populasi usia produktif yang sangat besar. Ini adalah peluang emas bagi bangsa kita untuk melompat lebih jauh dalam mencapai kemajuan ekonomi, sosial, dan kesehatan. Namun, bonus demografi ini harus dikelola dengan baik agar benar-benar menjadi anugerah, bukan menjadi beban. Pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai akademisi, pemerintah, dan pengusaha bisa memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan kesehatan kerja dan produktivitasnya. Pertama, pemerintah perlu memperkuat kebijakan terkait kesehatan kerja serta memastikan implementasinya di semua sektor. Kedua, pengusaha harus berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan pekerja. Ketiga, akademisi harus terus berinovasi melalui penelitian dan pengembangan ilmu yang relevan dengan tantangan dunia kerja saat ini dan masa depan. Visi Indonesia Emas 2045 adalah impian besar yang ingin kita capai bersama, di mana kesehatan kerja akan memainkan peranan penting dalam mewujudkannya. Visi ini membutuhkan investasi yang signifikan dalam sumber daya manusia dan perlindungan sosial. Dengan populasi yang sehat, terutama di kalangan tenaga kerja, kita akan memiliki fondasi kuat untuk membangun bangsa yang kompetitif di kancah global. Adapun berbagai contoh aplikasi fitur kesehatan kerja pada berbagai sektor dapat kita lihat pada pencegahan penyakit menular di tempat kerja, kemudian ada seperti penyakit TBC dan COVID-19, kita baru saja melewatinya. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, kita bisa menciptakan tempat kerja yang lebih sehat dan aman. Pencegahan penyakit akibat kerja, Bapak Ibu yang saya hormati, kesehatan kerja memainkan peranan yang penting dalam pencegahan PHK. Program kesehatan kerja yang baik tidak hanya membantu mencegah penyakit yang berhubungan dengan bahaya pekerjaan, tapi juga bisa meningkatkan kesehatan karyawan, mengurangi biaya medik, dan meningkatkan produktivitas. Pencegahan penyakit tidak menular di tempat kerja ini juga merupakan hal yang krusial dalam mencegah penyakit PPM di tempat kerja. Fokus utama dari program ini adalah melakukan intervensi promosi kesehatan di tempat kerja, mengatasi faktor risiko gaya hidup yang bisa dimodifikasi, seperti merokok, nutrisi, konsumsi alkohol, aktivitas fisik, dan obesitas. Adapun tantangan dan harapan di masa depan terkait kesehatan kerja adalah satu, kurangnya tenaga ahli kesehatan kerja yang kemudian diperparah dengan kesempatan pelatihan yang kurang memadai, kurangnya minat di antara profesional tenaga kesehatan yang baru. Tantangan kedua adalah lingkungan kerja yang berkembang dan dinamis seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan perubahan pada sifat pekerjaan termasuk penggunaan teknologi artificial intelligence dan robotika. Hadirnya risiko baru yang tidak dapat ditangani oleh model kesehatan kerja tradisional. Untuk itu, tantangan yang lain adalah penerapan kesehatan kerja pada industri sektor informal termasuk industri kecil, menengah, dan mikro.
Peluang dalam kesehatan kerja ini merupakan selain peningkatan kesadaran global tentang kesehatan kerja sebagai hak asasi manusia dan mendorong kolaborasi internasional dapat mendorong peningkatan implementasi kesehatan kerja. Rekomendasi kebijakan dan strategi masa depan untuk kesehatan kerja yang pertama adalah penilaian program kesehatan kerja, melakukan surveillance, monitoring, evaluasi, diperlukan untuk mengembangkan kebijakan dan strategi yang efektif. Kedua, peningkatan kebijakan atau regulasi, lakukan review dan penyempurnaan kebijakan agar sesuai kebutuhan saat ini dan mudah diimplementasi. Yang ketiga, pengawasan dan penegakan hukum, meningkatkan kualitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang kesehatan kerja dan sekaligus juga K3. Integrasi dengan iptek, edukasi dan partisipasi, meningkatkan pemahaman, komitmen dan partisipasi di semua pemangku kepentingan, adanya dukungan anggaran, peningkatan SDM, serta peran pendidikan untuk mendorong kebudayaan K3 yang lebih masif melalui sektor pendidikan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa kesehatan kerja adalah strategi esensial untuk kesehatan pekerja dan keberlanjutan ekonomi. Investasi di bidang ini bisa meningkatkan produktivitas, menciptakan lingkungan kerja kondusif, dan mendukung pencapaian SDGs. Lewat kolaborasi dan inovasi, kesehatan kerja menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memenuhi tanggung jawab moral terhadap pekerja. Akhirnya sekali lagi saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan nikmat yang telah dilimpahkan kepada kami sekeluarga. Semoga saya dimudahkan dalam menjalankan amanah ini dan kelak dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.